Haleluya, salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, shalom. Haleluya, haleluya. Kita percaya hari-hari ini terus Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan kita semua. Yang percaya katakan amin saudara. Amin. Dan saya percaya anggur yang baru, minyak yang baru itu turun atas setiap kita. Boleh tepuk tangan yang terdahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Lambaikan tangan sama-sama. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan saudara. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Ya Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hey. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Come on. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukat. Ketawa sama-sama. Yeah. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Kami percaya, nyata kuasanya. Kami percaya, oh, nyata kuasanya. Hey, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh ya ralabashanda ralaba. Oh ya ralabashanda ralaba. Oh ralabashanda ralaba. Mari kita berbahasa roh bersama-sama. Oh ya ralabashanda ralaba. Sando Sunday.
kudus-Mu hari-hari ini Tuhan. Engkau mencurahkan urapan-Mu, minyak yang baru turun atas setiap kami. Ya Ralabasya, Daralabo, lama-lama. Ya Ralabasya, Daralabo. Ya Ralabasya, Daralabo. Ya Ralabasya, Daralabo. Penuhi kami Tuhan. Uralabasya, Daralabo. Ya Ralabasando. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tempat maha tinggi. Kau Raja yang diagungkan. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan. Dan jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Jadilah kehendak. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Bumi penuh kemuliaan. Mari umat-umat Tuhan berikan kemuliaan bagi Dia. Oh, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja yang diagungkan. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu. Kerajaan dan jadilah kehendak-Mu. Dan kami percaya seluruh bumi penuh kemuliaan. Biar musik saja saudara. Mari kita berbahasa roh bersama-sama. Oh kemuliaan-Mu memenuhi seluruh bumi. Kemuliaan memenuhi bangsa kami Indonesia. Kemuliaan memenuhi provinsi Riau Tuhan. Kota Pekanbaru dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Oh hari-hari ini ya Tuhan, api Pentakosta itu mengalir atas kota kami. Oh jamahan-Mu, lawatan-Mu terjadi atas kota kami. Kota kami dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan, kesembuhan, kelepasan terjadi. Segala kemuliaan bagi Roh Kudus mengalir. Oh kemuliaan bagi pakai gereja-Mu Tuhan. Oh
Untuk terus memberitakan kabar Injil-Mu. Kau mengurapi ya Tuhan dengan roh hikmat, dengan roh wahyu. Oh, Haleluya. Kau melawan ya Tuhan kota kami di jalan-jalan. Setiap ibu-ibu rumah tangga, Terima kasih orang-orang yang ada di Tuhan. toko-toko, orang ada yang di kantor-kantor, orang ada di pasar-pasar. Mereka Biarlah mengalami kemuliaan lawatan Tuhan. turun. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Kemuliaan Oh, Tuhan syandara laba. Itu semua karena kemuliaan-Mu turun atas kota kami ya Tuhan. Kemuliaan-Mu turun atas kota kami, atas provinsi kami. Pemulihan demi pemulihan terjadi ya Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu ya Roh Kudus. Oh, ralabaseke ralabashanda. Oh, ralabashanda ralababababababababa. Penuh kemuliaan-Mu, perbuatan-Mu sungguh besar Tuhan. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar. Pujilah namanya, perbuatannya besar, perbuatannya besar. Haleluya, perbuatannya besar. Puji Tuhan, perbuatannya besar. Pujilah, pujilah namanya. Haleluya, perbuatannya besar. Haleluya, perbuatannya besar. Puji Tuhan, perbuatannya besar. Pujilah namanya. Pujilah, pujilah namanya. Pujilah namanya. Kami percaya Tuhan, sungguh perbuatan-Mu besar dan dahsyat Tuhan Yesus. Bapa, saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan hari-hari ini Bapa, pencurahan Roh Kudus-Mu Tuhan melalui Pentakosta ketiga ini Tuhan semakin nyata Tuhan atas bangsa kami Indonesia ini Bapa. Sehingga Tuhan itu akan memenuhi
setiap hati, pikiran, bahkan tubuh jiwa roh orang-orang yang ada di bangsa kami Indonesia ini Bapa. Sehingga Tuhan, setiap jiwa-jiwa mengalami kepenuhan Roh Kudus-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan saat ini Bapa, biarlah Tuhan kepenuhan Roh Kudus itu yang memberikan kemampuan Tuhan atas seluruh umat-umat-Mu Tuhan yang ada di bangsa kami Indonesia ini Bapa, atas seluruh gereja-gereja-Mu yang di bangsa kami Indonesia ini Tuhan, untuk menuntaskan amanat agung-Mu di hari-hari yang terakhir ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan memberikan kemampuan, yang memberikan kekuatan, bahkan yang memberikan roh keberanian Tuhan Yesus untuk memberitakan firman-Mu kepada siapa kami Engkau percayakan Tuhan memberitakan firman-Mu di hari-hari terakhir ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa. Sebagaimana firman-Mu berkata, akan tiba waktunya bahwa roh Tuhan akan dicurahkan atas muka bumi, sehingga anak-anak-Mu akan bernubuat, orang tua akan mendapatkan mimpi, taruna-taruna akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, bahkan hamba-Mu laki-laki dan perempuan akan Engkau pakai menjadi alat guna hormat kemuliaan-Mu Bapa. Bahkan setiap mereka Tuhan yang percaya dan datang kepada Tuhan akan diselamatkan. Biarlah Tuhan itu juga hari-hari ini terjadi Tuhan atas bangsa kami Indonesia ini Bapa. Nyatakan lawatan-Mu Tuhan atas jiwa-jiwa di bangsa kami Indonesia ini Bapa. Bahkan juga perjumpaan secara pribadi Bapa. Biarlah itu Tuhan terjadi Tuhan atas jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami Indonesia ini Bapa. Supaya sungguh ternyata benar, setiap hati orang-orang durhaka akan kembali kepada pikiran yang benar, sehingga mereka datang mencari Tuhan, mereka datang memuliakan Tuhan, mereka akan meninggikan nama-Mu Tuhan di dalam setiap hidup mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa. Kami menyerahkan Tuhan seluruh jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami Indonesia ini Bapa ke dalam tangan-Mu. Mulai dari Sabang sampai Merauke Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan lawatan-Mu terjadi atas mereka. Bahkan bagi mereka Tuhan yang sudah percaya dan belum percaya, bahkan orang-orang yang jauh yang mau datang kepada Tuhan, biarlah Tuhan lawatan-Mu terjadi atas mereka Tuhan hari-hari ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kasih karunia-Mu yang besar itu Bapa sungguh-sungguh sampai atas mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bahkan juga Tuhan saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan bangsa kami Indonesia ini Bapa. Kami meminta Tuhan keamanan yang daripada Tuhan turun atas bangsa kami Indonesia ini Bapa. Juga Tuhan berkati seluruh aparat keamanan kami yang ada di bangsa ini Bapa. Berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, kepandaian, kecerdasan yang daripada-Mu turun atas mereka Bapa. Supaya mereka Tuhan dapat menyingkap ke setiap hal-hal yang terselubung di bangsa kami Indonesia ini Bapa. Setiap hal-hal yang jahat dapat disingkapkan dan ditangkap Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dan diberikan efek jerah bagi mereka Tuhan, supaya mereka tidak melakukan lagi hal-hal yang tidak benar di bangsa kami Indonesia ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa. Tuhan, Engkau Allah kami yang mencikapkan hal-hal yang terselubung dan tersembunyi. Engkau tahu yang apa yang di dalam gelap dan terang ada padamu. Saat ini Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah terang yang daripada-Mu itu Bapa turun atas seluruh aparat keamanan kami di bangsa ini Bapa. Baik atas TNI, Polri Bapa. Supaya mereka Tuhan sungguh-sungguh dapat melakukan tugas yang dipercayakan bagi mereka dengan benar dan setia, dan dengan hati yang dipercaya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka menjadi prajurit yang gagah perkasa atas bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berikan roh yang takut akan Engkau atas mereka. Bahkan biarlah juga Tuhan perjumpaan secara pribadi terjadi atas mereka Bapa. Supaya kehidupan mereka Tuhan dimerdekakan, hidup mereka mengalami pembebasan seutuhnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka juga mempunyai pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan hidup mereka juga Tuhan akan datang memuliakan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami menyerahkan Tuhan Presiden kami Jokowi. Kami menyerahkan wakilnya Tuhan Maruf Amin. Kami menyerahkan seluruh menteri terpilih yang bersama-sama dengan Presiden kami Bapak. Bahkan juga kami menyerahkan Tuhan lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif yang ada di bangsa kami Indonesia ini Bapak. Berikan kesatuan hati atas mereka Bapak, supaya mereka dapat bekerja sama membangun bangsa dan negeri kami Indonesia ini Bapak. Pada hari-hari ini Bapak, bahkan Tuhan saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap keinginan, kehendak, perasaan, ego mereka kami taklukkan di dalam kuasa Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Supaya mereka bekerja dengan integritas dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan
bangsa, negeri kami, pemerintahan kami di Indonesia yang Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar. Pujilah namanya, perbuatannya besar, perbuatannya besar, haleluya, perbuatannya besar, puji Tuhan, perbuatannya besar, pujilah namanya. Perbuatanmu besar dan ajaib Tuhan. Kuasa-Mu yang begitu dahsyat itu selalu menyertai setiap kami. Setiap kami Tuhan Yesus merasakan kasih yang daripada-Mu. Kami rindu Tuhan di masa penuaian ini. Penuaian terjadi atas Rayon 12. Rayon 12 ada di dalam perkenanan-Mu Tuhan. Oleh karena Rayon 12 Tuhan, Engkau selalu membela kami Tuhan. Oh rapas sandarala barala barala barala. Di era Pentakosta yang ketiga ini, kami ambil bagian dalam penuaian Tuhan. Kami Tuhan Yesus siap menuai. Kami rindu Tuhan di era penuaian ini. Biarlah setiap kami Tuhan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga di mana kami berada, di mana kami berdiri, mujizat menyertai setiap kami Tuhan. Oh rapas sandar rapat tarala barala 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 barala. Curahkan Roh-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan, lebih dahsyat lagi. Hari ini mujizat Tuhan terjadi. Di doa puasa ini Tuhan, ada lawatan Tuhan yang terjadi. Terjadi di rumah-rumah, terjadi di kantor-kantor. Bahkan setiap kami dilawat Tuhan karena hadirat-Mu Tuhan. Oh rapas sandarala barala 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 barala. Oh ibadah yang ada di Central Plaza Tuhan, oh mengalami yaitu penuaian Tuhan. Ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3, ibadah 4 dan ibadah yud dipenuhi pengurapan yang daripada-Mu Tuhan. Oh rapas sandara patarala barala 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 pasandara barala barala. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami, Pak Niko dan keempat wakilnya, Pak Gede dan ketiga wakilnya. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Apa yang diberbuat oleh hamba-hamba-Mu pemimpin kami ini Tuhan, semuanya berhasil. Kami rindu strategi-strategi ilahi untuk menuntaskan amanat agung itu selalu menyertai pemimpin kami Tuhan. Oh rapas sandarala barala barala barala. Tongkat dan ganda selalu menyertai pemimpin kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Allah yang kami sembah dan kami tinggikan. Engkau adalah Allah yang ada di pihak kami Tuhan. Kepala panglima kami, Engkau panglima kami, Engkau yang ada di pihak kami Tuhan. Oh rapas sandarala barala barala. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Oh rapas sarala barala 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 barala. Perbuatan-Mu besar dan ajaib bagi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Sarala barala batarala barala barala barala. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all you sing, how great, how great is our God. Our God. How great is our God. How great is our God.
nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu, Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Ya dalam, ya dalam, ya dalam, ya dalam. Mari kita sembah Dia, sembah. Syiarala balaba yarara barabara. Saudara yang sudah bisa berbahasa roh, mari kita sembah Dia dengan berbahasa roh. Syiarala balaba laba yalaba laba yalaba 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 laba laba laba. Syiarala balaba laba laba yalaba 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 laba 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 laba. Hirara la 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 laba yalaba laba 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 yalaba laba 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 laba. Roh Kudus, kami perlu Engkau. Roh Kudus, Engkau hadir ya Tuhan. Syarala bala 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 bala. Syarala bala 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 bala. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami boleh bersama-sama untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bersama-sama dengan kami dalam doa dan puasa. Nah, mari sebelum kita memulai saya mengingatkan karena setelah mengakhiri dari firman Tuhan, maka kita akan bersama-sama untuk melakukan perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari Minggu kita akan bersama-sama merayakan hari Pentakosta. Dan kita belajar memaknai hari Pentakosta dari peristiwa Pentakosta di kamar loteng Yerusalem. Sebab itu kita akan belajar bersama-sama dari Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47.
Saya berikan tema pemberitaan ini, hidup yang diubahkan. Demikianlah firman Tuhan dari ayat 41 sampai 47. Saya akan bacakan. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, nanti baca secara detail Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Nah, bagaimana Roh Kudus itu dicurahkan? Mari, saya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu. Hari Pentakosta ini sama dengan hari pencurahan ya, Roh Kudus ya. Kemudian hari raya juga pengucapan syukur yang dilakukan oleh orang Israel ketika mereka memulai untuk panen gandum, sebagai ucapan syukur atas panen gandum. Dalam bahasa Yunaninya, Pentakosta berarti ke-50. Sebab itu dikenal dengan nama Hari Raya 7 Minggu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di Israel dikenal dengan 3 hari raya utama. Hari Raya Paskah, yaitu hari raya yang memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir atau perbudakan. Kemudian hari raya Pentakosta, yaitu hari raya ucapan syukur atas hasil panen gandum. Dilakukan 7 minggu setelah hari raya Paskah atau 50 hari. Nah, hari raya Pondok Daun, yaitu hari raya ucapan syukur atas semua hasil panen. Nah, jadi hari Minggu kita memperingati, yaitu hari raya Pentakosta. Nah, di mana pada waktu itu tepat Roh Kudus dicurahkan melalui kamar loteng. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13, maka kita dapat memaknai. Di situ diceritakan bagaimana semua orang percaya berkumpul di satu tempat untuk merayakan, yaitu hari ke-50 Yesus sudah bangkit. Namun di luar dugaan mereka, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka itu duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Itu dapat kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 2 sampai dengan 3. Nah, disinilah terjadi yang kita kenal dengan namanya pencurahan Roh Kudus. Yang sebelumnya Yesus sudah janjikan di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5. Sehingga kita peringati hari pencurahan Roh Kudus. Nah, dalam pencurahan Roh Kudus ini ayat yang ke-4 menceritakan bagaimana orang-orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Salah satunya yaitu mereka dapat berkata-kata dalam bahasa lain. Artinya ada sesuatu yang berbeda yang terjadi pada orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, inilah yang membuat orang-orang yang ada di sekitar mereka berkata bahwa mereka mabuk oleh anggur manis. Tercatat di dalam ayatnya yang ke-13. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana bisa terjadi hari masih siang mereka ini mabuk oleh anggur manis? Nah, namun sindiran inilah yang membuat Rasul Petrus dan ke-11 Rasul ini bangkit berdiri.
dan memberikan penjelasan akan peristiwa yang sedang terjadi, yaitu pencurahan Roh Kudus. Kita sering kenal istilah ini, Petrus berkhotbah, saudara. Itu pendek, saudara. Ya, ceritanya pendek untuk menjelaskan tentang pencurahan Roh Kudus. Sehingga melalui penjelasan dari Rasul Petrus, orang-orang yang menyaksikan dan mendengar penjelasan dijamah oleh Roh Kudus. Dan akhirnya semua memberi diri dibaptis. Itu tercatat di dalam ayat yang ke-41. Terjadi pertobatan massal pada waktu itu ketika hari pencurahan Roh Kudus. Dan yang menariknya di sini, ketika mereka bertobat, mereka menyerahkan diri untuk dibaptis sebagai wujud bahwa Tuhan telah mengampuni dosa-dosa mereka. Dan terjadi suatu perubahan yang besar atas orang-orang yang menyindir dan menyangka mereka mabuk anggur manis. Ini sesuatu yang luar biasa. Terjadi pertobatan massal. Terjadi perubahan yang luar biasa pada waktu itu, saudara. Khususnya bagi orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang menyindir bahwa mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka itu mabuk oleh anggur yang manis. Sejatinya bukan, mereka itu berbahasa yang lain, berbahasa lidah, berbahasa roh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terjadi perubahan besar secara massal pada waktu itu. Dan saya percaya bukan secara korporat yang mengalami perubahan, tetapi pribadi lepas pribadi juga mengalami perubahan. Nah, saya percaya kalau Roh Kudus itu dicurahkan akan terjadi perubahan yang besar. Perubahan pada orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga kita persiapkan diri dalam doa dan puasa ini agar besok hari Minggu itu terjadi pencurahan Roh Kudus yang lebih dahsyat dari yang pernah terjadi di kamar loteng. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pencurahan Roh Kudus yang terjadi di kamar loteng itu adalah penggenapan nubuatan Nabi Yoel pasal yang kedua. Ayatnya 28 sampai 32. Tetapi apakah pencurahan Roh Kudus itu berhenti? Belum. Terjadi gelombang yang lebih dahsyat lagi. Sehingga dari pencurahan Roh Kudus di kamar loteng itu menghasilkan tuaian jiwa yang besar. Kemudian dilanjutkan pernah terjadi satu lawatan Roh Kudus yang besar di Wales, di Pensacola. Dan sampai akhirnya terjadi satu lawatan yang besar di Azusa Street. Sehingga terjadi penuaian jiwa, 600 juta jiwa lebih. Ini terjadi sesuatu yang luar biasa. Apakah pencurahan Roh Kudus sudah selesai di Azusa Street? Belum. Dan saya percaya ini waktunya terjadi satu gelombang pencurahan Roh Kudus yang besar. Yang akan menghasilkan satu penuaian jiwa yang besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus itu pribadi. Ketika kita mengharapkan kehadirannya, kita itu menginginkan, kita berdoa, sungguh-sungguh mengharapkan kehadirannya, maka dia akan hadir, karena dia adalah pribadi. Oleh karena itu, harapkan kehadirannya, harapkan gelombang Roh Kudus yang besar dicurahkan. Mulai besok, hari Minggu, dan seterusnya. Sehingga melawat setiap jiwa-jiwa. Sehingga terjadi penuaian yang besar. Di mana-mana. Di Indonesia. Di bangsa-bangsa. Terjadi satu penuaian jiwa yang besar. Nah, kalau kita meneliti. Mulai dari ayat 42 sampai dengan ayat 47. Perubahan besar apa yang terjadi pada waktu Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng? Yang pertama, bagaimana jemaat mula-mula mereka itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Saya percaya jemaat mula-mula pada waktu itu mengalami kegoncangan dalam iman mereka. Mengalami kemunduran atau degradasi secara spiritual. Kenapa? Karena Yesus yang diharapkan menjadi raja atas Israel mati di atas kayu salib. Bahkan Yesus itu terangkat ke surga. Nah, saudara, ketika Roh Kudus dicurahkan, terjadi perubahan respon. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saya percaya kalau
zaman sekarang ini mereka bertekun dalam pembacaan kitab suci, firman Tuhan. Itu sebabnya saya mendorong setiap jemaat Tuhan dan para pemirsa yang percaya kepada Tuhan Yesus, biarlah kita bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun setiap hari membaca firman Tuhan, dan juga bertekun dalam persekutuan doa, bertekun dalam sel-sel grup, bertekun dalam family altar, bertekun di dalam komsel kita masing-masing. Ada perubahan respon yang terjadi. Yang kedua, perubahan yang terjadi, mereka menjadi bersatu. Siapakah mereka ini? Adalah para murid dan orang-orang yang menolak Injil. Bahkan tadi yang mengolok-ngolok bahwa ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka dikatakan mabuk oleh anggur manis. Nah, ketika Roh Kudus dicurahkan, semua orang yang ada di tempat itu dilawat oleh Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga apa? Ketika Petrus itu berkhotbah, rasul-rasul itu bangkit bersama-sama. Apa yang terjadi? 3.000 orang menyerahkan diri untuk dibaptis. Saudara, artinya apa? Mereka menjadi bersatu. Siapa mereka? Para murid, orang-orang percaya, dan juga orang-orang yang menolak Injil. Nah, demikian juga hari-hari ini ketika Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat, maka orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan orang-orang yang belum percaya, bahkan yang menolak Injil, akan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka akan bersatu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ini sesuatu yang dahsyat terjadi ketika Roh Kudus itu dicurahkan. Nah, yang ketiga, perubahan apa yang terjadi pada waktu itu? Mereka berkorban. Apa yang dikorbankan? Mereka punya harta. Nah, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini prinsip mereka pada waktu itu. Sehingga di setiap harinya ada di antara mereka yang rela menjual harta miliknya. Lalu hasil penjualannya dibagi-bagikan kepada yang lain. Itu ada di dalam ayat 44 sampai 45. Artinya apa? Ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka itu rela untuk berkorban. Dan saya percaya mungkin sebelum Roh Kudus dicurahkan, mereka itu orang-orang yang berhitung di dalam memberikan sesuatu. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, mungkin mereka juga pelit begitu. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka itu berubah responnya menjadi pemberi. Mereka rela harta benda mereka itu dijual untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga tidak ada yang berkekurangan ketika orang yang berlebihan itu membagikan kepada orang yang membutuhkan pada waktu itu. Perubahan besar yang terjadi juga apa? Di ayat 47, ini yang keempat. Mereka disukai semua orang, sehingga Tuhan menambahkan setiap hari jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ini sesuatu yang luar biasa. Setiap hari Tuhan menambahkan setiap jiwa-jiwa yang diselamatkan. Karena mereka disukai semua orang. Kenapa mereka disukai oleh semua orang? Karena orang dari luar sana melihat, yang pertama, mereka itu bertekun dalam firman Tuhan. Mereka mengalami perubahan perilaku. Mereka menyelaraskan dengan firman Tuhan. Mereka juga bertekun dalam persekutuan. Mereka itu menjadi satu antara orang yang percaya pada waktu itu dengan orang yang menolak Injil. Namun akhirnya mereka jadi percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka jadi satu. Kemudian mereka rela untuk berkorban. Mereka menjadi pemberi yang murah hati. Sehingga orang dari luar melihat mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Mereka disukai semua orang. Dan karena mereka disukai semua orang, maka Tuhan menambahkan setiap hari jiwa-jiwa yang diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jika sekarang ini kita sudah menerima Roh Kudus di dalam diri kita. Nah, bukankah peristiwa yang ada di kamar loteng itu penggenapan daripada nubuatan Nabi Yoel, yaitu pasal yang kedua ayat 28 sampai 32. Artinya Roh Kudus sudah dicurahkan di kamar loteng.
Kemudian terjadi lawatan Tuhan yang lebih besar lagi sehingga sampai kepada kita. Dan kalau kita menerima Roh Kudus di dalam diri kita, seharusnya ada perubahan yang terjadi. Waktu pencurahan Roh Kudus ini, waktu kita menerima Roh Kudus ini, waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, seharusnya ada perubahan yang terjadi di dalam diri kita. Dan ini perubahan yang besar harusnya terjadi. Apa perubahan yang besar harus terjadi di dalam diri kita kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama, kita setiap waktu, setiap hari bertekun membaca firman Tuhan. Katakan amin. Kita juga akan bertekun dalam persekutuan doa, di dalam komunitas kasih, dalam sel group, dalam komsel, dalam family altar. Kita tidak akan sendirian. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang menggerakkan kita kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi perubahan yang berikutnya adalah kita itu menjadi bersatu antara orang percaya dengan orang yang menolak Injil, yang akhirnya mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bersama-sama memuji dan menyembah. Ini sebuah perubahan. Perubahan yang berikutnya apa lagi? Adalah rela berkorban untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita rela berkorban untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan pada saat ini? Kalau kita rela, artinya memang kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi kalau kita tidak rela, mari tanya kepada diri sendiri, apakah benar saya ini dipenuhi oleh Roh Kudus? Tapi yang luar biasa lagi, respon perubahan-perubahan yang berikutnya adalah, apakah kita disukai semua orang karena mereka melihat perbuatan baik yang kita lakukan? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya sangat percaya kalau Roh Kudus itu dicurahkan, bukan saja mereka itu dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi ada perubahan yang terjadi dalam respon hidup mereka. Baik secara korporat dalam jumlah yang besar maupun pribadi lepas pribadi. Saya berdoa, sungguh-sungguh Roh Kudus itu dicurahkan. Melalui tayangan online ini saudara, siapapun Anda, ketika Anda berbuka hati, berharap Roh Kudus itu dicurahkan, maka Roh Kudus itu akan dicurahkan. Yang mau katakan amin. Yang mau angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Biarlah hari ini Roh Kudus dicurahkan ke atas hidupmu. Biarlah Roh Kudus memenuhi kehidupanmu. Mari yang mengangkat tangan, buka hatimu di hadapan Tuhan. Bagi saudara yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, buka hatimu untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari katakan bersama-sama dengan saya, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saya adalah orang yang berdosa, yang patut mendapatkan hukuman kematian yang kekal. Namun karena Engkau sudah menebus kami di kayu salib melalui kematian-Mu, maka saya ini dilayakkan. Dan sekarang saya mau membuka hati untuk Tuhan Yesus menjadi Tuhan di dalam kehidupan saya. Bagi saya, sekarang terimalah. Sekarang ya Tuhan, masuklah di dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya satu-satunya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita membuka hati untuk Roh Kudus dicurahkan, saudara. Sekarang terimalah Roh Kudus. Biarlah hari ini engkau menerima kepenuhan Roh Kudus. Curahkan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Tanda awal dipenuhi oleh Roh Kudus adalah saudara dapat berbahasa, bahasa yang lain, bahasa roh, bahasa baru. Ini adalah tanda awal kita dibaptis oleh Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Penuhi setiap kami Tuhan, penuhi setiap pemirsa, penuhi setiap jemaat-Mu yang bersama-sama dalam doa dan puasa ini. Penuhi, kami mengalami perubahan ya Tuhan. Kami diubahkan karena Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari persiapkan roti dan anggur.
Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari yang sudah mempersiapkan roti dan anggur, kita bangkit berdiri. Kita akan angkat roti ini. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kematian-Mu di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Engkau terangkat ke surga, menyediakan tempat bagi kami ya Tuhan. Dan Engkau akan menjemput kembali kami dan membawa kami ke tempat yang Engkau sudah sediakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku.
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita sama-sama terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap saudara. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita sama-sama katakan, amin. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Come on. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Ketawa sama-sama. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Kami percaya, nyata kuasanya. Kami percaya,